Di podcast saya, karena passion saya adalah remote work, saya sering memberikan gambaran ya, kalau kerja di onsite itu waktu sering terbuang untuk kerja remote, untuk commuting bisa 4 atau 5 jam per hari, karena 2 jam per hari bolak-balik. Saya sering melakukan itu, saya sering melakukan kontemplasi dan memberikan motivasi teman-teman untuk benar-benar mempertimbangkan semua itu. Tapi tentu saja ya, ada banyak teman-teman kita yang kerja onsite, bahkan kalian yang dengar podcast ini, meskipun menghabiskan waktu yang banyak tiap jamnya tiap hari, tetap bersemangat dan tetap totalitas dengan pekerjaannya yang dia onsite ini. Ini adalah kasus di mana pekerjaan sudah benar-benar kamu cintai dan kamu gak akan berpikir dua kali untuk tetap menjalankan pekerjaan itu sampai pensiun. Nah, ini sebenarnya titik terbagus yang bisa kamu jalankan, baik kamu kerjaan yang remote atau yang onsite. Kalau kamu sudah passionate dan benar-benar yakin dengan yang kamu kerjain, maka nggak ada lagi jalan untuk mempertimbangkan benar nggak yang aku kerjain ini, atau kamu nggak akan lagi bertanya-tanya kapan ya aku resign dari pekerjaan ini, karena kamu udah totalitas. Right, kalau ini kondisinya bagus, itu sempurna untukmu. Tapi andai kata kamu selalu berpikir kapan ya aku resign dari pekerjaanku ini, atau kamu berpikir lagi sebenarnya aku nggak pengen bekerja seperti ini deh, aku sebenarnya lebih ingin melakukan hal yang lain. Nah, kalau kamu sudah seperti ini, maka kamu harus benar-benar mempertimbangkan strategi untuk resign. Sedikit backtrack, saya pernah ngisi seminar 2 hari, benar-benar 2 hari di salah satu universitas di swasta di mana ya? Cikarang. Nah, setelah selesai, seperti biasa saya kalau memberikan seminar onsite itu berapi-api dan bersemangat banget dari pagi sampai sore. Kemudian selesai seminar, rektornya deketin saya dan kemudian ceritain ke saya, Pak ya, kok sebenarnya saya itu juga orang Jogja. Oh iya Pak, iya saya tuh orang Jogja dan sebenarnya saya tuh nggak ada niat untuk kerja lama-lama di sini, di Cikarang ini. Saya sebenarnya dulu cuman ada saya lebih suka pengajian di Jogja, saya suka pengajian. Kemudian saya rencanakan ke Jakarta, Cikarang ini cuman 1 tahun aja. Tiba-tiba sampai 20 tahun. Saya ketawa itu dengar seperti itu. Nah teman-teman, itu adalah andai kata kamu sebenarnya memang benar-benar nggak pengen kerja onsite, kamu jangan membiarkan dirimu terlena dengan nyamannya kerja onsite. Insting survivalmu kerjaan onsite itu tumpul loh ya. Saya mengatakan instingmu tumpul karena seperti ini. Saya selalu memandang manusia itu sebagai orang yang punya survival instinct kalau memang dia berada pada kondisi survival. Remote work itu kondisi survival terus. Kenapa? Karena kerja remote kapan aja bisa diputus oleh kantor. Kerja remote kalau kamu nggak kompeten, kamu bisa sekarang juga unemployed, langsung nggak punya pekerjaan. Karena itu kondisi kerja remote itu harus selalu seperti orang yang bertarung di medan perang banget. Jadi kalau kamu ngaco aja, udah seketika diputus kerja. Kerjaan yang onsite nggak seperti itu. Pertama, kerja onsite itu ada tatap muka ya sama HRD ya kan. Mau resign, kamu misalnya mau dipecat sekalipun, kamu harus melakukan hal-hal yang benar-benar ngawur banget ya. Kemudian itu pun kalau mau dipecat pun nggak begitu aja dipecat, harus ada probation, mungkin dipanggil HRD dulu, panjang ceritanya. Kalau kerjaan remote ya, saya nggak memecat salah satu karyawan yang remote, tinggal tekan tombol end contract, udah selesai. Nggak ada babi bu lagi, karena secara undang-undang juga nggak seperti itu, nggak ada aturannya. Karena orang remote itu kalau di luar negeri, kita hitungannya bukan pegawai loh ya, hitungannya hitungannya kontraktor. Jadi undang-undang pegawai nggak berlaku. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah kalau kamu sudah sebenarnya punya niat remote suatu saat nanti, tapi sekarang kamu sedang onsite untuk satu dan lain rencana, katakanlah rencana jangka pendek, maka kamu harus benar-benar mempertahankan niatmu kerja remote di suatu saat nanti. Kalau pakai bukunya Stephen R. Covey yang selalu saya pakai, dia bilang ada begin with end in mind. Mulailah dengan akhir
di dalam pikiranmu. Kalau kamu kerja onsite dan niatnya nanti untuk suatu saat lagi ada untuk resign, maka kamu harus mengatur kapan kamu resign. Let's say 1 tahun. 1 tahun gajimu 10 juta katakanlah ya. Sebulan gajimu 10 juta, kemudian berarti tapi ada biaya hidup ya. Ya oke, let's say kamu bisa nge-save 5 juta dalam 1 tahun, berarti kamu punya uang berapa itu? 60 juta. Kamu punya tabungan 60 juta. Nah, coba jadikan ini sebagai tujuanmu kerja dalam setahun. Jadi kamu punya tabungan 60 juta. Saya tahu ini nggak mudah sih, yang menyisihkan 5 juta itu nggak mudah. Kamu kan punya kebutuhan handphone, lain-lain segala macam. Itu agak berat. Tapi andai kata kamu bisa menyisihkan 5 juta, maka dalam setahun kamu punya uang 60 juta. Jadikan ini modalmu untuk resign. Kalau kamu masuk suatu pekerjaan, jangan pernah berpikir untuk selama-lamanya bekerja di pekerjaan itu kalau itu bukan passionmu. Ini beda banget sama teman-teman yang sudah passionate dan tahu apa yang diambil. Contoh, kamu seorang dari kecil pengen jadi tentara. Begitu kamu masuk tentara, kamu nggak akan dong berpikir aku mau resign jadi tentara setelah 5 tahun. Nggak akan kan? Kamu pasti berpikir untuk sampai jadi posisi jenderal paling tinggi, jenjang yang paling tinggi. Misalnya seperti itu. Tapi kalau kamu sudah niat sebenarnya kamu pengennya kerja remote, maka atur aja seperti tadi. Atur 1 tahun kamu nyimpan tabungan. Kemudian setiap bulan atau setiap hari, jangan setiap bulan ya, setiap hari sisihkan 1 jam untuk mempersiapkan bagaimana kamu resign suatu saat nanti. Di RWID, saya selalu meminta teman-teman yang kerja kantor untuk 2 jam sebelum berangkat kantor belajar dulu untuk program-program RWID. Jangan berkata nanti aja weekend, nggak mungkin. Saya selalu ngulang, weekend itu kamu akan capek. Sekali lagi saya selalu sampaikan, saat saya kerja di Jakarta, cuman sejam, cuman jalan aja ke kantor dari kos itu, begitu masuk kos mau kerja lagi udah capek, mau buka laptop udah males banget, capek karena udah capek seharian kerja. Nah, karena itu teman-teman, kalau kamu sudah punya niat kerja remote suatu saat nanti, maka tiap hari pertambah 2 hal. 1, skillmu. 2, personal brandingmu. Jangan sampai 2 hal ini hilang begitu aja dengan waktu. Jangan sampai. Apalagi kalau kamu sekarang sebenarnya sudah skill ya. Katakanlah kamu punya kemampuan coding, tapi kalau kamu kerja di tempat yang bukan coding, setahun kamu nggak nyentuh, kamu bisa hilang skillmu loh. Kamu mulai bingung gimana kemarin cara membuat aplikasi baru dengan Python Django misalnya. Oke? Karena itu tiap hari kamu susun banyak personal branding, kamu susun, dan kemudian pelajari skill-skill baru, dan keep kontak dengan teman-teman di RWID di bagian Discord-nya. Discord kita kan ramai banget itu. Atau juga kamu keep kontak dengan Spotify RWID agar kamu tetap bisa ngikutin mindset, cara berpikir, dan motivasi untuk kerja remote. Saya katakan kerja remote, kerja onsite itu benar-benar melemahkan insting bertahan hidupmu. Kenapa? Karena kamu sudah punya sistem pola seperti ban berjalan di pabrik. Kalau kamu tahu ban berjalan di pabrik, kamu diam di suatu tempat, di tempat itu kamu nggak usah mikir inovasi deh. Ikutin aja pola di pabrik. Kalau kamu di bagian yang nutup kaleng untuk suatu produk, ya sudah, kamu nggak usah mikir bagaimana agar kalengnya lebih optimal dalam menghasilkan revenue. Enggak kan? Yang penting kamu nutup kaleng aja, udah nggak usah mikir. nutup kaleng aja tiap hari misalnya. Gajimu terjamin. Nah, itu manusia itu kan punya kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu maksudnya survival itu. Kalau survival instingnya dipenuhi dengan menjamin kebutuhan hidup, kamu nggak akan punya insting lagi untuk bertahan hidup. Ya santai aja ya, buat apa aku belajar, kan sekarang udah digaji 10 juta. Buat apa aku belajar hal yang baru ya. Kamu bisa skill banget di pekerjaanmu yang sekarang, tapi itu nggak bisa diarahkan ke pekerjaan remote karena jauh banget dari bidang IT misalnya, atau jauh banget dari demand remote work. Nah, karena itu sisihkan waktu untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan remote work, bangun personal branding, sehingga setelah 1 tahun kamu kerja onsite, kamu punya personal branding yang luar biasa banyak. Bahkan coba kita hitung tadi, ada kata kamu 2 jam tiap hari, berarti kamu 40 jam dalam 1 bulan belajar untuk remote work. Nah, 40 jam harusnya kamu jadi katakanlah 5 personal branding. 5. Kalau setahun berapa berarti? Berarti ada berapa tadi itu? 60 ya? Kamu punya 60 personal branding.
artikel, YouTube, blogmu sendiri, punya sebanyak itu, kemana? Sehingga kalau kamu nanti udah akan resign, tabunganmu udah banyak. Nah berarti bukan berarti gini, kalau gitu aku sudah punya tabungan modal, udah punya skill, udah punya branding, aku resign sekarang kemudian hunting job. Itu nggak boleh juga. Itu berbahaya. Karena siapa yang menjamin kamu dapat kerja? Yang paling aman adalah kamu punya tabungan, kamu tetap kerja on-site, kemudian di 3 bulan terakhir saat kamu akan resign, mulai hunting job. Nah itu berarti begitu kamu ada masa 3 bulan terakhir kamu kerja on-site, kamu kerja double job, dan kerja remote mulai menghasilkan. Kalau kamu kerja sekarang 10 juta, mendapat pekerjaan remote yang gajinya 3 kali itu mudah. Dengan catatan kamu benar-benar punya skill yang sesuai dengan kerja remote yang dibutuhkan selama tadi kamu 7 bulan ke belakang. Ya, selama beberapa bulan ke belakang tadi. Oke, teman-teman. Ya, kalau kalian ngerasa ini podcast saya agak panjangan, ini mungkin memang sengaja saya tunjukkan kepada teman-teman yang sebenarnya pengen kerja remote tapi masih mengambil keputusan untuk onsite, tapi sebenarnya pengen kerja remote. Saya nggak pengen teman-teman seperti yang disampaikan Bapak Rektor tersebut ke saya, yaitu Pak Eko sebenarnya saya tuh sebenarnya cuma pengen setahun aja di Jakarta, tiba-tiba 20 tahun. Itu bener loh, tiba-tiba 20 tahun karena itu tadi nyaman, sudah dipenuhi kebutuhannya. Ya buat apa saya survival instinct hilang, buat apa saya inovasi belajar hal yang baru? Ya udah ikutin jalan pola yang kerja saya di Jakarta sekarang aja, tiba-tiba 20 tahun. Tapi juga mungkin itu juga bisa dipandang sebagai joke ya, kidding ya. Itu sebenarnya dia sebenarnya kamu juga akan sangat-sangat menikmati kehidupanmu di Jakarta. Nah, kalau kamu menikmati kehidupanmu di Jakarta, maka kembali ke bagian awal podcast ini, yaitu ya udah berarti kamu memang benar-benar sesuai dan menikmati serta passionate kerja on-site, sehingga kamu nggak masalah kalau tinggalnya di BSD misalnya, tapi kerjaanmu di Jakarta Pusat misalnya. Itu ya udah kamu nggak masalah berangkat jam 5 pagi sampai kantor jam 7, kemudian pulang jam 5 sore sampai rumah jam 8 misalnya, contoh aja ya. Nah kalau itu fine. Tapi curhat lagi, saya pribadi nggak bisa membayangkan seperti itu. Jangankan Bogor Senen ya, saya pernah sekali aja ke Bogor Senen. Dari sana ke Bogor naik kereta. Yang ngebuat saya confused adalah saya harus berdiri sampai daerah kayak nggak salah Bojongkoneng apa ya, sampai sana lah, sampai di ujungnya Bogor. Saya cuma dapat duduk di satu stasiun terakhir di Bogor, saya dapat duduk. Selama itu saya berdiri, dan selama itu saya ngeliat banyak orang-orang, teman-teman yang sesama pekerja kantor berdiri. Yang ngebuat saya bingung adalah masa melakukan ini setiap hari sih? saya benar habis pikir. Begitu saya turun dari kereta, saya udah pengen muntah tuh. Ya akhirnya saya benar-benar muntah karena saya nggak tahan naik kereta dan naik bis ya. Saya nggak confused. Ya Tuhan, masa sih kamu benar-benar lakukan ini setiap hari? Ini kan baru sekali aja, hari kalau itu hari Jumat itu. Saya pengen iseng aja weekendan di Bogor saat saya kerja di Jakarta itu. Saya pikir, Masya Allah, masa sih melakukan ini tiap 2 kali sehari terus sampai selama-lama sampai puluhan tahun. Masya Allah, saya nggak bisa ngebayangkan kerja kantor seperti itu. Nah, kayaknya teman-teman, kalau kamu sudah berada di posisi sedang memulai kerja on-site dan kamu setuju dengan kata-kata saya tentang jangan sampai tua di jalan, maka lakukan seperti yang saya lakukan tadi. Tapi andai kata kamu sebenarnya sudah berjalan let's say belasan tahun atau 10 atau 7 tahun, hampir 10 tahun kerja yang on-site, ada nggak peluang untuk mau kerja remote seperti jalan yang saya tunjukkan di RWID? Ada, tapi tantanganmu sudah besar dan challenge-mu lebih berat lagi. Kenapa? Kan seperti saya sampaikan, kerja on-site itu ngebuat instingmu untuk survive itu sudah menurun. Kamu harus ngembangin insting baru, atau setidaknya kamu harus ngeluangin waktu untuk belajar kerja remote seperti yang saya sampaikan tadi. Oke, semua orang punya jalan hidup masing-masing. Pada akhirnya tuh kita memang harus bersyukur aja. Kalau saat ini kamu berada di posisi bisa memilih, maka pilihlah kerjaan yang lebih ringan. Tapi kalau kamu sudah ada posisi yang tidak bisa memilih lagi, maka syukuri aja. Syukuri. Nggak ada banyak orang yang nggak bisa kerja. Itu yang paling minimal yang bisa kamu lakukan jika posisimu adalah
sudah bertahun-tahun bekerja dan kamu nggak bisa membayangkan lagi untuk mempercayai hal yang baru. Tapi andai kata kamu bisa memilih mengubah hidupmu, maka coba tetap pelajari apa yang saya sampaikan ini. Itu butuh perjuangan, tapi sekali lagi nikmati prosesnya. Saya selalu berulang-ulang, entah itu di Instagram atau di podcast, nikmati prosesnya. Prosesnya itu menyenangkan. Oke, thank you. Ini kayaknya podcast saya terpanjang 15 menit. Bye.